wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wazidna ilman ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala Syekh qala al-Hafidz Abdul Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullahu taala fi ikhtisar ulumil hadis an-naw' ats-tsalits wal 20. 6 jenis hadis yang ke-23, pembahasan hadis yang ke-23, ma'rifatu man tuqbalu riwayatuhu wa man la tuqbal wa bayanul jarhi wa ta'dil. Penjelasan mengenai sifat perawi yang diterima riwayatnya dan sifat perawi yang ditolak riwayatnya serta penjelasan berkenaan dengan al-jarhu wa ta'dil. Dan bagi yang mengikuti kajian al-jarh wa ta'dil di kelas pagi tentunya apa yang disebutkan di sini hanya global ya, penyebutan secara umum. Tafsilatnya sudah kita bacakan dalam kitab al-jarh wa ta'dil. Kita lihat kata beliau rahimahullahu taala, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-maqbulu as-siqatu ad-dhabitu lima yarwihi. Ya, rawi yang makbul riwayatnya, makbul di sini mencakup umumnya. Al-maqbul yakni as-siqatu ad-dhabit lima yarwihi. Orang yang siqah, terpercaya. Yakni terpercaya adalahnya ad-dhabit, yang bagus hafalannya, yang memiliki dhabat lima yarwihi, terhadap apa yang dia riwayatkan. Siapa yang siqah, yakni ma'munun fi dinihi, terpercaya agamanya, dan dia dhabit lima yarwihi, maka dia rawi yang makbul. Ya, baik dia di tingkatan darajat as-sihah atau di martabati as-sihah atau martabah al-hasan. 6. Rinciannya kata beliau, wa huwal muslimu al-aqilu al-baligh. Wa huwal muslimu al-aqilu al-baligh. Saliman min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah. Selamat dari asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah. Tentu saja yang dipersyaratkan pada kita sudah tahu bahwa dalam periwayatan ada al-ada, ada tahammul dan al-ada. Adapun dalam proses tahammul maka yang dipersyaratkan ketika tahammul hanyalah apa? Al-aqil ya. Kemudian saliman min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah. Dipersyaratkan padanya apa? Al-aqil ya, al-aqil, kemudian apa? Al-aqal yakni dan dhabat. Itu tahammul. Tidak syah tahammulnya orang gila. Ya. Tidak syah tahammulnya anak kecil yang berada di bawah usia mumayyiz. Tidak syah tahammulnya anak kecil yang berada di bawah usia mumayyiz. Al-aqal. Sebagaimana tidak syah tahammulnya orang yang tidak memiliki dhabat. Baik dhabtul kitab maupun dhabtu as-sadar. Baik dhabtu sadar maupun dhabtu al-kitab. Sementara ketika al-ada, ketika dia menyampaikan, maka dipersyaratkan semua yang disebutkan di sini. Dipersyaratkan dia harus muslim ketika dia ada, walaupun tahammulnya dalam keadaan kafir. Kemudian dipersyaratkan sebagaimana pada tahammul dipersyaratkan juga al-aqal pada al-ada. Sementara al-bulugh itu dipersyaratkan pada apa? Dipersyaratkan pada al-ada. Adapun tahammul tidak dipersyaratkan bulugh, namun dipersyaratkan at-tamyiz. Sebagian ulama memberikan batasan dalam hal ini adalah 5 tahun. Berdasarkan hadisnya siapa? Mahmud ibn Labid, ya, radhiyallahu anhu. Kemudian salim min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah, ini juga dipersyaratkan pada al-ada saja dan tidak dipersyaratkan pada at-tahammul. Yani kalau orang kafir saja syah tahammulnya, apalagi cuman fasik, ya, maka tahammulnya lebih sahih lagi. Hanya saja dalam ada dipersyaratkan dia tidak boleh fasik. Tsumma qala wa ayyakuna ma'a dzalika mutayaqqidan ghairu mughaffal, yani memiliki dhabat. Ya, memiliki aslu dhabat, memiliki aslu ad-dhabat. Ya. Baik dhabatnya tam maupun dhabitnya apa? Khafif. Ya, baik dhabatnya dhabtu sadar maupun dhabtu al-kitab. Ini persyaratan pada tahammul dan ada. Dua-duanya harus dia punya. Ketika tahammul, ketika ada, dia harus punya dhabat. yakni memiliki asal dhabat, baik dhabatnya sempurna maupun ringan, baik dhabatnya sadar maupun dhabtu alkitab. Hafizan in haddatsa min hifdzihi, fahiman in haddatsa ala makna.
dan dia orang yang menghafal teks hadisnya, dia menghafal huruf per huruf matan hadisnya, kalau dia menceritakan hadis, menyampaikan hadis dari hafalannya. Tapi kalau dia meriwayatkan bil makna, maka dipersyaratkan memahami, yakni memahami apa? Bima yaudu ilaihil ma'ani. Dia harus memiliki pemahaman kepada makna-makna berpulangnya alfaz dalam bahasa Arab. Kalau dia mau meriwayatkan dengan makna, boleh. Sebagaimana yang akan datang nanti, alas sahih jawazu riwayati al hadis bil makna, namun dipersyaratkan dia memiliki pemahaman yang baik tentang apa bahasa Arab, terutama mufradat ya, ma'ani alfaz. Jangan sampai dia mentabir suatu lafaz dengan ibarat yang aksar, yang lebih kurang dibandingkan lafaz Nabi yang sebenarnya. Atau sebaliknya dia mungkin menambah, ya, sebaliknya dia mungkin menambah. 6. Ini kata beliau rahimahullahu taala persyaratan umum untuk al-maqbul. Jadi al-muslim al-aqil al-balik saliman min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah wa an yakuna ma'a dzalika mutayaqqidan ghaira mughaffal hafizan in haddatsa min hifdhihi fahiman in haddatsa 'alal ma'na. Ini kriteria perawi makbul secara lengkap dan secara umum. Kalau mau diringkas ya disebutkan di atas as-siqah ad-dhabit lima yarwi. Qala rahimahullah fa in ikhtalla syartun mimma dzakarna ruddat riwayatuhu. Kalau ada satu syarat yang tidak terpenuhi, maka ditolak riwayatnya. Tentu saja ini pembahasan al-ada ya. Tentu saja ini pembahasan al-ada. Karena dalam tahammul ada beberapa syarat yang tidak dipersyaratkan. Seperti Islam tadi enggak dipersyaratkan ketika tahammul, al-bulugh ya tidak dipersyaratkan ketika tahammul. Ya, dan judul pembahasan sudah jelas menunjukkan bahwa ini adalah maqam al-ada, bukan maqam tahammul. Makanya beliau mengatakan ma'rifatu man tuqbalu riwayatuhu. Jadi konteksnya ini si perawi ada kepada muridnya. Dia diterima atau tidak riwayatnya. Nah, maka semua syarat-syarat yang disebutkan di sini ya, semua syarat-syarat yang disebutkan di sini dalam konteks al-ada, bukan dalam konteks at-tahammul, bukan dalam konteks at-tahammul. Karena itulah apa yang disebutkan di sini oleh sebagian ulama bahwa persyaratan al-bulugh yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah ini bertentangan dengan berhujjahnya mereka dengan hadis-hadis sigharus sahabah. Kita katakan secara tahammul iya mereka berhujjah dengan sigharus sahabah, namun mereka hanya berhujjah dengannya karena sahabat tersebut menceritakannya ketika sudah balik, bukan ketika mereka masih sighar. Jelas ya? Dan apa yang disebutkan di sini Ibnu Katsir saya kira jelas, tidak ada irad yang disebutkan tadi kurang tepat kalau mempermasalahkan persyaratan al-bulugh, karena memang di sini beliau berbicara mengenai maqam al-ada, bukan maqam tahammul. Qala Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala menjelaskan kalam Ibnu Katsir fa in ikhtalla syartun. Qala rahimahullah fil ba'its asasu qabuli khabari rawi an yuwassaqa bihi fi riwayatihi atau an yusaqa bihi fi riwayatihi dzakaran kana aw unsa hurran aw abda. Kata beliau asas atau landasan diterimanya khabar perawi adalah apa? Dia dipercayai dalam periwayatan baik laki-laki maupun perempuan, budak maupun merdeka. Ini namanya adlur riwayah. Dalam pembahasan fikih saya kira antum sudah sering berlalu pembahasan, kadang ketika para fuqaha mengatakan dipersyaratkan al-adalah ya pada ru'yat al-hilal, maka mereka mengatakan yang dimaksud dengan ru'yat di sini al-adalah di sini adalah adlu syahada, bukan adlu riwayah. Ya, adlu ar-riwayah. Adapun dibahas di sini yang diinginkan di sini tentunya adlu riwayah, mencakup perempuan dan mencakup budak. Fayakunu mawdi'an listiqati bihi fi dinihi bi an yakuna adlan wa fi riwayatihi bi an yakuna dhabitan. Maka dia pun orangnya dipercaya pada agamanya karena dia orang yang adil, dan dipercaya pada riwayatnya karena dia rawi yang adil, dia rawi yang dhabit. Wal adlu huwal muslimul balighul aqilu alladhi salima min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah ala ma hukkiqa fi babi syahadat min kutubil fiqhi. Nah, ini definisi al-adl. Muslim al-baligh al-aqil, yakni al-ada al-adlun fir riwayah, adlu riwayah. Adapun adlu syahada, adapun adlun asy-syahada, maka dipersyaratkan selain al-muslim, al-baligh, al-aqil harus apa? Az-dzukurah. Ya, al-hurriyah dan az-dzukurah. Harus orang merdeka dan harus laki-laki. Karena budak dan perempuan itu bukan syahid
Bukan rawi yang bukan orang yang adil dari kacamata syahadah. Ya. Adapun kacamata riwayah, maka perempuan dan budak juga adalah adil. Karena itu ada perbedaan antara adlu riwayah dan adlu asy-syahadah. Nah, yang disebutkan di sini oleh beliau al-adlu huwal muslimul balighul aqil, dan seterusnya ini adlu riwayah tentunya, sehingga mencakup al-abd dan al-unsa. Nah, qala rahimahullah illa anna riwayata tukhalifu syahadata fi syartil hurriyah wadh-dhukurati wa ta'addudir rawi. Hanya saja ada beberapa perbedaan antara adlu riwayah dengan adlu syahadah, di mana ar-riwayah tukhalifu syahada, menyelisihi syahadah dalam persyaratan al-hurriyah. Dalam syahadah dipersyaratkan merdeka. Wadh-dhukura, laki-laki. Wa ta'addudir rawi. Dalam syahadah ada aturannya. Dalam berzina harus 4 orang, ya kan? Harus 4 orang. 6, dan pada syarat-syarat syahadah amwal secara umum dipersyaratkan 2 orang, dipersyaratkan dua orang, 6 dan seterusnya. Ini 3 sisi perbedaan yang mencolok antara adlu riwayah dengan adlu syahadah, yakni dalam masalah al-hurriyah, adz-dzukur dan ta'addudur rawi. Waqad kataba al-allamatul Qarafi fil furuqi faslan badi'an lil furuqi baina asy-syahadati war riwayah. Dan Al-Qarafi rahimahullah dalam Kitabul Furuq telah membuat pembahasan yang sangat bagus mengenai perbedaan antara asy-syahadah dengan ar-riwayah. Ini masalah definisi al-adl. Kemudian ad-dhabt. Kata beliau wa amma ad-dhabtu fa huwa itqanu ma yarwihi rawi. Ad-dhabt adalah mutqinnya hafalan perawi. Bi an yakuna mutayaqqidan lima yarwi. Dia ngeh dengan apa yang dia riwayatkan. Ghaira mughaffal. Bukan orang yang lalai, baik ketika tahammul maupun ketika ada, bukan orang yang menerima talqin. Hafizan li riwayatihi irrawa min hifdhihi, dhabitan li kitabihi irrawa min al-kitab, wa aliman bima'na ma yarwihi, bima yuhilul ma'na anil muradi irrawa bil ma'na. Ya, di sini beliau menyebutkan tentang 3 dhabt. Yang pertama, dia menghafal dengan baik riwayatnya kalau dia meriwayatkan dari hafalan. Atau dia dhabitan li kitabihi, ya, kalau dia meriwayatkan dari kitab, dan dia mengetahui makna-makna matan yang dia riwayatkan, alfat hadis yang dia riwayatkan, ya, ke arah mana maknanya mengarah, ya. 6, kalau dia mau meriwayatkan dengan makna. Baik, ini lengkap sudah. Hatta yasiqal muttali'u ala riwayatihi, sehingga orang yang melihat riwayatnya akan percaya dengannya. Wal mutatabbi'u li ahwalihi bi annahu addal amanata kama tahammalaha. Demikian pula al mutatabbi akan percaya dengan keadaannya bahwa dia ini adalah orang yang telah menunaikan amanah yang dibebankan kepadanya, lam yughayyir minha syai'a. Dia tidak merubah sedikit pun dari matan hadis yang dia riwayatkan tersebut. Taib. Summa qala rahimahullahu taala wa hadza munatu atau manatun bitafaduli bainar ruwati thiqat. Dan ini adalah inti, ya, ataupun titik pembedaan dalam maratib, ya, tingkatan-tingkatan perawi yang thiqat. 6. Qala rahimahullahu taala fa idza kana ar-rawi adlan dhabita bil ma'na alladhi syarahna summiya thiqah. Kalau si perawi itu dia memiliki adalah memiliki dhabit sesuai dengan apa yang kami paparkan sebelumnya di atas, maka dia dinamakan thiqah. Wa yu'rafu dhabtuhu bi muwafaqati thiqatil al-mutqinin ad-dhabitin. Bagaimana cara mengetahui seorang perawi thiqah? Ini sudah sering kita sebutkan, ya. Di antara cara yang paling sering ulama lakukan adalah dengan sabrur riwayah, dengan menghimpun semua riwayat-riwayatnya, ya, mencari tahu semua dan menelusuri semua riwayat-riwayatnya, kemudian diadakan muqaranah dengan riwayatus thiqat. Nah, di tiap tabaqatnya. Baik, dibandingkan. Kata beliau diketahui dia punya dhabt kalau riwayatnya kebanyakannya muwafaqah dengan riwayatus thiqat. Jauh lebih banyak yang benar dibandingkan yang muwafaqah dengan thiqat dibandingkan yang mukhalafah. Idza atubira hadithuhu bi hadithihim. Ya, kita bisa memperoleh hasil itu jika seandainya hadisnya dia ini, rawi ini dibandingkan dengan hadis-hadis para thiqat. Ketika di muqaranah, kita dapati hadisnya kebanyakannya atau hampir semuanya sejalan dengan rawi-rawi thiqat, muwafaqah. Ya. Kata beliau wala tadurru mukhalafatuhun nadir lahum. Adapun kalau dia menyelisih tapi nadir jarang, tidak ada masalah. Ya, dikarenakan qad yukhti'u thiqah. Orang thiqah pun bisa salah, bisa menyelisih, hal yang manusiawi. Fa in kasurat mukhalafatuhu lahum wa nadaratil muwafaqatu ikhtalla dhabtuhu wa lam yuhtajja bi hadithi.
namun kapan dia penyelisihannya agak banyak, tidak mesti lebih banyak, ya, walaupun sama banyaknya atau beda tipis. Tapi terhitung banyak kesalahan ini dan muwafaqahnya justru jarang, maka dhabatnya ini dianggap mukhtal, ada masalah pada dhabatnya dan tidak dipakai berhujjah hadisnya. Nah, Allahu taala alam bisawab. Nah, qala rahimahullahu taala, ini penjelasan dari Syekh Ahmad Syakir berkenaan dengan adalah dan ad-dhabat serta cakupan keduanya. Kata beliau rahimahullah, wa tasbutu adalatur rawi bi ishtiharihi bil khairi was sana'il jamili alaihi أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. Kata beliau rahimahullahu taala, dan adalah perawi itu sabit dengan masyhurnya dia dengan kebaikan, ishtiharihi bil khair. Ya, ini orang-orang sudah tahu bahwa dia ini orang baik, masyhur. Ya. Dan asyuhra itu apa? Asyuhra tughni anit tawsiq. Tughni anit ta'dil. Tidak butuh ta'dil dan tidak butuh tausik kalau orang itu sudah masyhur dengan al-khair. Wasana al-jamili alaihi, masyhur, dipuji oleh orang di mana-mana. Ya. Au bi ta'dilil a'immah, atau dita'dil oleh sejumlah a'immah. Au isnaini minhum lah, atau ta'dil dari dua orang. Au wahidin ala sahih, atau ta'dil dari satu orang menurut pendapat yang paling benar. Ya, ini kama saya khilaf dalam masalah persyaratan ta'dil. Apakah minimal dua orang harus mentadil baru diterima, ataukah cukup satu orang? Kata beliau, as-sahih, cukup satu orang yang mentadil. Dan inilah amalan para ulama yang nampak. Mereka menghukumi perawi, mensikohkan ataupun menyatakan makbul hanya dengan tausik dari satu orang imam. Nah, kata beliau, walau bi riwayatihi anhu ala qaul atau fi qaul. Walaupun tausiknya, ta'dilnya berupa riwayat seseorang dari gurunya, dari dirinya, menurut salah satu pendapat. Nah, ini sudah kita bahas di Jarh wa Ta'dil. Apakah riwayat A dari B, ketika A meriwayatkan dari B, apakah ini menunjukkan si A mentausik si B? Jelas ya? Hal riwayatur rawi an syakhsin an fulan, ya, tu'addu ta'dilan lah. Apakah riwayat seorang perawi dari si fulan dianggap ta'dil bagi dirinya? Kata Ibnu Katsir, ada qaul seperti ini, fi qaul, tapi as-sahih, kata Syekh Ahmad Syakir, ya sebagaimana telah berlalu juga, ini yang benarnya tidak dianggap ta'dil. Kenapa? Karena masyhur dari amalan a'immah. Amalan a'immah itu masyhur, mereka mengamalkan atau mereka asalnya meriwayatkan dari rawi thiqat, dan terkadang mereka menulis hadis-hadis ad-du'afa. Terkadang mereka meriwayatkan hadis-hadis yang mereka tahu ini rawi dhaif, tapi mereka tetap meriwayatkan darinya. Dan ini bukan amalan yang sedikit. Karena itulah riwayat seorang rawi dari riwayat seorang, bahkan imam sekalipun meriwayatkan dari seorang perawi, sekedar riwayat begitu, maka ini bukan ta'dil bagi dirinya. Bukan ta'dil bagi dirinya. Allahumma kecuali kalau misalnya dia disebut sebagai termasuk dalam jajaran ulama yang la yarwi illa an thiqah, ya, la yarwi illa an thiqah, lantas dia meriwayatkan dari seseorang, apakah ini yuksibu tausiqan lah, ya, riwayat seorang imam yang dikatakan la yarwi illa an thiqah, kemudian dia meriwayatkan dari seorang imam. Ya, apakah dianggap Ya, apakah dianggap na'am? Ya, apakah dianggap itu merupakan ta'dil baginya? Ya, dikatakan kalau memang dia termasuk imam yang dianggap dikenal sebagai la yarwi illa an thiqah, maka qad tuksibuhu. Ya, ini bisa dijadikan qarina untuk dijadikan dia masuk dalam jajaran rawi-rawi thiqah. Nah, wallahu alam bissawab. Tsumma qala rahimahullahu taala. Nah, kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, wa hadza fi ghairi man istafadat adalatuhum. Yani riwayat seorang imam dari satu orang perawi itu bukan ta'dil bagi dirinya, ini hanya berlaku pada rawi-rawi yang belum terkenal adalahnya. Washtaharu bitawsiqi wal ihtijaji bihim, ya, baina ahli ilmi wa sya'a as-sana'u alaihim. Ya, ini juga tidak berlaku. Ya, ini juga tidak berlaku bagi orang-orang yang masyhur sebagai rawi yang ishtaharu bitawsiq, sudah masyhur mereka ini thiqah. Ya, dan dipakai berhujjah hadis-hadisnya di kalangan ulama. Wa sya'a as-sana'u alaihim, pujian terhadap mereka sudah tersebar. Mislu Malik wa Syafi'i wa Syu'bah wa Tsawri wa Ibnu Uyainah wa Ibnu Mubarak wal Auza'i wa Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in wa Ibnu al-Madini wa man jara majrahum min nabahati dzikri wa istiqamatil amr. Ya. Fala yus'alu an adalati haula.
Maka yang seperti ini tidak perlu ditanyakan adalahnya. Inna ma yus'alu an adalati man khafi amruh. Yang rawi yang ditanyakan adalahnya adalah yang tersembunyi, yang tidak diketahui keadaannya. Taib. Di sini beliau rahimahullahu taala menjelaskan kalamnya Ibnu Katsir bahwa tasbutu adalatul rawi bishtiharahi bil khair was sana'il jamil alaihi wa bi ta'dilil a'immah, ya kan? Bi ta'dilil a'immah aw isnain minhum lahu aw wahidin ala sahih walau bi riwayatihi anhu fi qaul. Walau bi riwayatihi anhu fi qaul. Nah, kata beliau ini berlaku bagi rawi-rawi yang tidak masyhur. Ya, rawi-rawi yang tidak istafadat adalatuhum fi ghairi man istafadat adalatuhum. Nah, ini saya kira jelas. Qala rahimahullah wa qad su'ila Ahmad bin Hanbal an Ishaq bin Rahawai. Faqala mislu Ishaq yus'alu anhu. Orang sekaliber Ishaq, ya, semacam Ishaq bin Rahawai masih ditanyakan siapa tentang keadaannya. Ini tidak perlu dipertanyakan, masyhur. Nah, wa su'ila Ibnu Ma'in an Abi Ubaid. Abu Ubaid di sini Al-Qasim bin Salam. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Faqala misli yus'alu an Abi Ubaid, Abu Ubaid yus'alu anin nas. Ya. Seperti saya ditanyakan tentang Imam Abi Ubaid, ya enggak, saya tidak layak ditanyakan tentang beliau. Justru beliau yang harus ditanya tentang keadaan orang lain. Ya, sebagai ini bentuk ta'dil, ya kan? Ta'dil yang tinggi, kinayah. Akan ta'dil yang tinggi dari Ibnu Ma'in. Waqala al-qadhi Abu Bakr waqala al-qadhi Abu Bakr al-Bakhillani rahimahullah asy-syahidu wal mukhbir innama yahtajani ila tazkiyati idza lam yakuna masyhurain bil adalati war ridha wa kana amruhuma mushkilan multabisa wa mujawwizan fihi mal adalatu wa ghairuha. Kata beliau rahimahullahu taala, yang namanya saksi dan penyampai kabar itu hanya membutuhkan tazkiyah kalau keduanya tidak masyhur dengan adalah dan ridho, yakni mardi, tidak masyhur sebagai orang yang diridhoi. Wa kana amruhuma mushkilan multabisa, keadaan mereka muskil dan multabis, dan ada kemungkinan mujawwizan, ada kemungkinan dia adil, wa ghairuha, dan ada juga kemungkinan dia tidak adil, ya, bukan rawi yang adil. Jadi yang belum jelas keadaannya, mereka lah yang butuh tazkiyah. Adapun yang sudah masyhur seperti para imam tadi, maka ini tidak membutuhkan. Wa dalilu ala dzalika anna al-ilma bi dhuhuri sarrihima aw sirrihima wa ishtiharu anna al-ilma bi dhuhuri sirrihima wa ishtihari adalatuhuma aqwa fi an-nufusi min ta'dil wahidin wa ithnaini yajuzu alaihim al-kadhibu wal muhaba. Annal ilma, oh ya, bahwa dalilnya adalah bahwa pengetahuan akan zuhur, terkenalnya orang ini, terkenalnya perawi ini, ya, yakni adalah dengan syahid dan al-mukhbir, maksudnya sudah terkenalnya dia dan adalah dari keduanya sudah masyhur, itu lebih kuat dalam diri kita sebagai pendengar, ya, sebagai orang yang mendengarkan persaksian, ya, sebagai periwayat, lebih menenangkan jiwa kita dibandingkan takdir satu atau dua orang, yang mana satu dua orang ini masih memungkinkan berdusta, belum jenjang mutawatir, ataukah memungkinkan muhabah, keduanya sungkan untuk menjarah, akhirnya ditakdil. Ada kemungkinan seperti itu. Maka al-ishtihar itu tughni, ya, al-ishtihar atau asy-syuhrah tughni anit ta'dil. Itu sudah tidak membutuhkan ta'dil. Karena inti dari ta'dil adalah untuk mengeluarkan orang ini dari hayyiz, ya. Inti dari ta'dil adalah mengeluarkan perawi dari hayyiz al-adalah menuju hayyiz al-masyhur. Nah, sementara rawi ini sudah masyhur, maka apalagi yang mau ditausik? Tahsilul hasil, kan begitu. Mentausik rawi yang masyhur itu tahsilul hasil, enggak perlu. Nah, karena inti dari ta'dil tujuannya adalah untuk syuhrah, untuk menunjukkan bahwa dia masyhur. Maka kalau dia dari awal sudah masyhur, tidak membutuhkan lagi tausik. Qala Ibnu Shalah rahimahullahu taala, wa tawassa' Ibnu Abdul Bar rahimahullah, faqala kullu hamili ilmin ma'ruful inayati bihi fa huwa adlun mahmulun amruhu 'ala al-'adalah hatta yatabayyana jarhu liqaulihi alaihi salatu wassalam yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Nah, selanjutnya Ibnu Katsir rahimahullah membawakan pandangan lain berkenaan dengan kapan seorang perawi itu dikatakan ditausik.
Ya, sudah disebutkan oleh beliau di awal, kata Ibnu Katsir, rawi ditausik dengan beberapa cara. Yang pertama imma dengan syuhra, yakni ishtihara amruhu, sudah masyhur orangnya, atau yang kedua tausik dari imam, walau min wahid. Min wahid. Ini pandangan jumhur ulama bahwa seorang hanya ditausik kalau memang apa? Ya, mendapatkan tausik kalau memang dia masyhur orangnya atau ada imam yang tausik walau min wahid. Nah, pendapat yang lain dibawakan oleh Ibnu Salah di sini. Kata beliau ada pandangan lain, yaitu pandangannya Ibnu Abdul Bar yang mana masyhur beliau mutasahil dalam hal ini. Kata Ibnu Salah, Ibnu Abdul Bar terlalu bergampangan, terlalu melonggarkan persyaratan at-tausik dalam permasalahan ini. Di mana Ibnu Abdul Bar berkata, semua periwayat ilmu, yakni periwayat hadis. Karena ilmu di kalangan ulama terdahulu adalah hadis. Ya, kullu hamil ilmin, semua periwayat hadis yang dia ma'ruf al-inayah bihi, ma'ruf sebagai penuntut ilmu hadis, fahuwa adlun, maka dia dihukumi adil. Ya, mahmulun amruhu alal adalah. Adapun bagian-bagian ataupun keadaan dirinya yang belum kita ketahui, maka itu cukup mahmul alal adalah. Diarahkan saja kepada adalah. Hatta yatabayyana jarhuh, sampai nampak jarahnya. Nah, maka di sini Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala walaupun mutasahil beliau masih mending dibandingkan Ibnu Hibban. Kenapa? Karena Ibnu Hibban menerapkan kaidah ini kepada semua muslim. Ya, asal muslim adalah al-adalah. Sementara Ibnu Abdul Bar hanya menerapkan kelonggaran ini pada perawi saja. Kalau muslim biasa bukan perawi tidak berlaku kaidahnya. Makanya kata beliau kullu hamil ilm. Jadi kelonggaran yang disebutkan di sini oleh Ibnu Abdul Bar hanya berlaku bagi perawi hadis. Ya. Kapan dia perawi hadis, ma'ruf dia dengan inayah, maka dia adil. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluh. Ilmu ini akan dibawa dari generasi ke generasi oleh setiap orang-orang yang adil. Jelas ya? Ilmu ini akan dibawa, yakni hadis ini, hadisnya Nabi SAW akan dibawa dari generasi ke generasi oleh orang-orang adilnya. Ibnu Abdul Bar mengatakan, ya apa? Ibnu Abdul Bar mengatakan ini hadis min babil khabar, atau ini hadis teks dan konteksnya adalah khabariyah. Ya, baik secara tekstual maupun kontekstualnya ini khabariyah. Yani Nabi mengabarkan sallallahu alaihi wasallam bahwa semua yang membawa hadis ini meriwayatkan hadis turun temurun dari generasi ke generasi semuanya adalah adil. Nah, dari sini Ibnu Abdul Bar mengambil kaidah semua perawi, siapa saja perawi, kalau dia ma'ruf sebagai seorang periwayat hadis dan dia ma'ruf punya inayah di situ, walaupun tidak ada komentar apa-apa tentang dirinya, maka dia adalah orang yang adil berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mazhabnya Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Apa komentar Syekh Ahmad Syakir? Kata beliau qultu qala wa fi ma qalahu ittisa'un ghairu mardiyyin wallahu alam. Kata Ibnu Salah, apa yang diucapkan di sini oleh Ibnu Abdul Bar ini terlalu longgar, ya, ghairu mardi, tidak dibenarkan. Wallahu alam. Baik. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah menambahkan jawaban lain. Kalau Ibnu Salah rahimahullahu taala beliau yusallim, dia taslim bahwa hadisnya sahih, hadisnya sahih. Yang beliau permasalahkan adalah istidlalnya. Sementara Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjawab dari sisi yang lain, kata beliau, "Lau sahha ma dzakarahu minal hadis, lakana ma dzahaba ilaihi qawiyan." Seandainya hadisnya itu sahih, hadis yang disebutkan tadi yahmilu hadzal ilm, seandainya hadis ini sahih, maka pendapatnya Ibnu Abdul Bar qawi. Lakin fi sihhatihi nadharun qawi wal aghlab ada musihhatihi. Wallahu alam. Hanya saja ada nadharun qawi, kritikan besar pada kesahihannya, dan kelihatannya yang lebih tepat adalah hadis ini tidak sahih. Wallahu alam. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Taib. Ya, kita katakan wallahu alam, ini bisa ditambahkan lagi. Kita bisa tambahkan kepada kalamnya Ibnu Katsir. Kita katakan kalaupun hadisnya sahih, di sini kan Ibnu Sahih mengatakan seandainya hadis sahih, maka mazhabnya Ibnu Abdul Bar qawi. Kita katakan bal walau sahhal hadis, ya, lakana ma dhahaba ilaihi Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala fi nadhar. Ya. Yani seandainya pun hadisnya sahih, tetap pandangannya Ibnu Abdul Bar ini fihi nadhar, tetap lemah. Tidak bisa dikuatkan. Jelas ya? Kata Ibnu Katsir seandainya hadisnya sahih, maka pandangannya Ibnu Abdul Bar qawi. Ya, kita katakan enggak, hatta walaupun sahih hadisnya, pandangannya Ibnu Abdul Bar juga tidak qawi.
Kenapa? Karena para ulama yang mensahihkan hadis ini, mereka mengatakan bahwa hadis ini walaupun secara teksnya adalah khobariyah, tapi konteksnya adalah insya. Jadi khabar bimana apa? Insya, yakni liyahmil hadzal ilm. Dan ini warid dalam sebagian riwayat, walaupun riwayatnya itu dhaif, warid dalam sebagian riwayat tambah dengan lamul amr. Liyahmil hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Nah, walaupun tambahan ini lemah, namun mengarahkan hadis ini kepada kepada insya, kepada amar itu lebih aula dibandingkan membiarkan di atas zahirnya. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan kenyataan yang ada. Bertentangan dengan kenyataan yang ada, dan juga bila syak merupakan bentuk tasahul. Ya, terlalu bergampangan dalam menerima kabar. Nah, maka kita katakan bahwa kalaupun sanadnya hadis ini sahih, tetap tidak bisa dijadikan pendalilan oleh Ibn Abdul Bar terhadap mazhabnya. Kenapa? Karena hadis ini walaupun secara tekstual dia khobariyah, namun secara konteksnya adalah apa? Insya, yakni amr. Liyahmil hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Bukan bermakna pengabaran bahwa semua yang membawa hadis itu pasti adul. Pasti adul. Ya, pasti rawi yang udul, rawi yang adil. Tapi ini mimbab insya, yakni hendaknya siapapun yang mau membawa hadis ini, ya, meriwayatkan hadis ini, dia harus orang yang adil. Ya, ini makna dari hadis ini. Wallahu taala alam bisawab. Kata beliau rahimahullah, ini disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, beliau mengkritik Ibnu Katsir. Kata beliau, la falau sahhal haditsu aidan falaysa fihi dilalatun ala muradihi. Kata beliau, tidak sama sekali. Hatta walaupun haditsnya sahih, tetap tidak ada pendalilan bagi Ibnu Abdul Bar di situ. Kenapa? Fa innal adalata tazkiyatun khassatun bimakna nafyil fisqi. Ya, karena al-adalah itu adalah apa? Ya, adalah itu adalah tazkiyah yang lebih spesifik. Ya, bukan bermakna yang penting tidak fasik, enggak. Ya. Wa ammar riwayah fa innaha bihajatin ila amrin zaid. Ya, adapun dalam pembahasan riwayat, maka dia membutuhkan, yakni persyaratan al-adalah membutuhkan syarat tambahan, yaitu wa huwal hifdzu wal dhabtu fata'ammal. Maka perhatikan hal ini. Ini bukan Syekh Ahmad Syakir. Bukan Syekh Ahmad Syakir ini, ya. Dari Syekh Ali Hasan ini. Afwan. Taib labas. Yang Syekh Ahmad Syakir di bawahnya, ya, yang komentar terhadap kesahihan hadisnya. Nah, kata beliau, asyharu turuqihi riwayatu Mu'an ibn Rifa as-Salami an Ibrahim ibn Abdurrahman anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakadha rawahu Ibnu Abi Hatim fi muqaddimah Kitabil Jarh wa Ta'dil, wa Ibnu Adi fi muqaddimati kitabih Al-Kamil, wal Uqaili fi Du'afa fi tarjamati Mu'an ibn Rifa. Wa qala innahu la yu'rafu illa bih. Hadis ini tidak diketahui kecuali dari jalurnya. Wa hadza imma mursalun wa imma au mu'dal. Dan hadits ini dengan sanad seperti ini cuma dua, kalau bukan mursal ya mu'dal. Wa Ibrahimul ladzi arsalahu au a'dalahu la yu'rafu fi syai'in fil ilmi minal ilmi ghairi hadza. Dan Ibrahim, yakni Ibrahim siapa di sini? Ibrahim ibn Abdurrahman ini dialah yang mengirsalkan atau memu'dalkan, dan dia sendiri tidak diketahui sebagai periwayat hadis kecuali pada hadis ini saja. Qalahu Abul Hasan Ibn Al-Qattan fi kitabih Bayanul Wahmi wal Iham Al-Waqi'ina fi Kitabil Ahkam li Abdul Haqq Al-Ishbili. Wa qad ruwiya hadzal hadits muttasilan min riwayati jama'atin minas sahabah. Hadis ini diriwayatkan secara muttasil dari sejumlah sahabat. Ali bin Abi Thalib wa Ibnu Umar wa Abi Hurairah. Ali bin Abi Thalib wa Ibnu Umar wa Abi Hurairah wa Abdullah bin Amr wa Jabir bin Samur wa Abi Umamah. Wa kulluha dhaifah la tathbutu minha syai' wa laysa fiha syai'un yuqwil mursal au yuqawwil mursala al-madhkura wallahu alam. Semua jalan-jalan itu dhaif, tidak ada yang sabit sama sekali, dan tidak ada yang bisa menguatkan riwayat yang mursal sebelumnya. Afadahu al-Iraqi fi syarhi kitab Ibnu Salah. Nah, wallahu taala alam bissawab. Nah, maka di sini Syekh Ahmad Syakir rahimahullah cenderung kepada dhaifnya riwayat ini. Nah, bagi yang memandang riwayatnya dhaif, maka tentunya mazhabnya Ibnu Salah sudah gugur dengan sendirinya, karena pondasinya sudah rubuh. Sementara bagi yang menyatakan haditsnya sahih, tetap saja mereka mengatakan ini bukan dalil yang tepat untuk mazhabnya siapa? Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah, ini selesai mengetahui al-adalah. Mengetahui al-adalah. Tsumma qala.
Sebentar. Nah, kemudian selanjutnya setelah pembahasan bagaimana mengetahui adalah, sekarang berpindah ke mengetahui bagaimana cara mengetahui dhabt. Kata beliau, wa yu'rafu dhabtur rawi bi muwafaqati istiqati lafdhan aw ma'nan wa aksuhu. Dhabt seorang perawi diketahui dengan, sudah disyaratkan tadi, dengan sabar, dengan muqaranah riwayat antara riwayat dia dengan riwayat as-siqat. Kalau memang kebanyakannya muwafaqah dengan riwayat as-siqat walau ma'nan, yani walaupun muwafaqahnya dari sisi makna, maka ini menunjukkan dia punya dhabt. Ini tafsil dari Ibnu Katsir ya. Jadi tidak dipersyaratkan harus sama persis lafadznya. Walaupun muwafaqahnya dengan hadits as-siqat itu dalam masalah makna. Ya, maka ini tetap diterima. Ini tetap dikatakan dia memiliki apa? Dia memiliki aslul dhabt. Walaupun secara lafdzan tidak sama dengan rawi thiqat, tapi secara umum, secara makna, riwayat-riwayatnya semuanya sama. Wa aksuhu. Dan sebaliknya, maka hukumnya juga sebaliknya. Yani, jika tidak demikian, maka dia rawi yang dhaif. Jika tidak banyak riwayatnya yang muwafaqah dengan thiqat, maka berarti dia dhabtnya naqis. 6. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, wa ta'dilu maqbulun. Nah, ini selesai cara mengetahui al-adalah dengan al-dhabt. Selanjutnya, masalah al-jarhi wa ta'dil mubhamaini wa mufassarain. Mubhamain wa mufassarain. Kata beliau rahimahullahu taala, wa ta'dilu maqbulun min ghairi dzikri sabab li'anna ta'dadahu yatul faqubila itlaquhu bi khilafil jarhi fa innahu la yuqbalu illa mufassara li ikhtilafin nasi fihi fil asbabil mufassiqah. Kata beliau, ta'dil itu bisa diterima walaupun tanpa asbab, tanpa penyebutan sebab. Yani ta'dil diterima walaupun mubham. Kenapa? Karena seandainya mau disebutkan di ta'dad, disebutkan sebab-sebabnya, yatul akan banyak. Ya, fulan sikoh karena dia rajin sholat, dia ini dia panjang. Yatul. Banyak sebab-sebab yang menjadikan seorang itu seorang itu dipuji secara syar'an, maksudnya. Banyak sebabnya. Karena banyaknya itulah dicukupkan itlaq saja. Cukup dikatakan misalnya si fulan adil, masalan. Bi khilafil jarh, berbeda dengan jarh. Karena jarh ini asbabnya lebih sedikit, sebab-sebab keburukan lebih sedikit, ya. 6. Ditambah bahwa para ulama itu mereka ada ikhtilaf yang jelas dalam asbab al-mufassiqah. Ya, sudah masyhur bahwa di antara ulama pada beberapa masail ada perbedaan dalam memandang apakah ini jarh atau tidak. Nah, karena adanya khilaf yang seperti ini, la yuqbalu illa mufassara. Maka jarh enggak diterima kecuali mufassar. Ingat ya, ini pembahasan umum, tafsilnya sudah kita sebutkan dalam al-jarh wa ta'dil. Nah, faqad ya'taqidu dzalikal jarihu syai'an mufassiqa fayudha'ifahu wa la yakunu kadzalika fi nafsil amr aw 'inda ghairihi. Ya, bisa jadi ada seorang yang menjarah perawi dengan sebab-sebab kefasikan menurut dia, lantas dia pun melemahkan. Namun ternyata orangnya bukan fasik, atau ternyata sebab-sebab yang disebutkan itu bukan mufassiqah 'inda ghairihi, bukan perkara yang membuat dia fasik menurut ulama lain. Falihada ushturita bayanus sababi fil jarah. Karena itulah dipersyaratkan si imam yang menjarah wajib menyebutkan apa? Asbabul jarhi. Asbab al-jarah. Taib. Ini pendapat pertama deh, dan ini pendapat jumhur. Ini pendapat yang pertama dan ini merupakan pendapat jumhur. 6. Dan sudah kita sebutkan ada 4 pendapat ya dalam masalah ini. Ya, dalam jarh wa ta'dil. 6. Ala kulli hal, apa yang disebutkan oleh jumhur ulama bahwa jarh harus mufassar dikarenakan terkadang dia menjarah dengan sebab-sebab yang bukan jarh. 6. Ya. Jelas sampai sini ya. Sebagaimana ma'ruf dari kisah Syu'bah bin al-Hajjaj rahimahullahu taala, beliau menjarah perawi karena kencing berdiri, dan itu bukan jarh sama sekali. Ya. Atau bagi yang menjarah seseorang hanya karena melakukan tadlis 1-2 kali. Melakukan tadlis 1-2 kali itu bukan jarh, karena itu bukan kadzib.
Jelas ya? Walaupun sebagian ulama memandang ya ini pendapat yang lain, mereka juga mempersyaratkan bahwa apa? Pendapat yang lain mengatakan enggak, justru kalau jarah enggak usah dimujmalkan, enggak usah ditafsir. Dimujmalkan saja, namanya aibnya orang, enggak usah diperinci, diglobalkan saja. Kalau ta'dil kalau jarah. Tapi kalau ta'dil itu butuh ditafsir. Kenapa? Karena tidak sedikit ulama yang tertipu dengan penampilan zahir seorang perawi, dia tausik padahal doif. Sebagaimana masyhur dari Imam Malik rahimahullah yang meriwayatkan dari Abdul Karim ibnu Abil Makharik. Imam Malik ya meriwayatkan dari Abdul Karim ibnu Abil Makharik yang dia ini rawi yang doif, bahkan sebagian menganggap dia muttaham bil kadzib. Nah, namun ketika ditanya kepada Imam Malik, mengapa beliau meriwayatkan dari Abdul Karim ini? Dia katakan gharrani bikasrati muksihi fil masjid. Ya. Saya tertipu dengan banyaknya dia tinggal di masjid. Ya, ini kan berarti bukan hanya orang yang bisa salah paham dalam jarah, dalam ta'dil juga bisa salah paham. Makanya pendapat yang lain mengatakan kebalikannya. Yang butuh ditafsir adalah ta'dil, sementara yang jarah mujmal saja. Mujmal saja. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan dua-duanya harus ditafsir. Yang jarahnya harus mufassar, yang ta'dilnya juga harus apa? Mufassar. Jelas ya? Dan pendapat yang keempat, dua-duanya tidak perlu ada yang ditafsir. Dua-duanya diterima dalam keadaan mujmal. Jarahnya mujmal, ta'dilnya mujmal juga diterima. Taib wallahu taala alam bisawab. Sampai sini dulu penjelasan berkenaan dengan masalah jarah dan ta'dil yang mubham ataupun yang mufassar. Wal ilmu indallah, nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taib, afwan untuk rekaman hari sekarang sama rekaman dari pagi nanti tolong dikirimkan ya. Nah, seolah laptopnya masih bermasalah jadi belum bisa pakai ini. Ya, taib, jazakumullah khairan.